pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Pak Wawan. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 dengan muatan pelajaran SPDP. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah barang atau ruangan. Hiasan karya dekoratif tersusun atas beberapa unsur. Di antaranya adalah titik, garis, ruang, dan warna. Unsur-unsur yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Dalam gambar dekoratif ada dua jenis pola, yaitu pola sederhana dan pola rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar, sedangkan pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur-unsur rupa seperti garis dan bidang. Sedangkan pola rumit merupakan kombinasi dari pola-pola sederhana yang digabung-gabungkan menjadi satu. Nah, motif dekoratif yang banyak digunakan adalah motif tumbuhan, hewan, pemandangan alam, dan motif abstrak. Motif hias digunakan untuk menghiasi suatu bentuk benda supaya menjadi lebih indah. Motif batik juga dapat digunakan untuk menghiasi suatu benda. Motif batik merupakan motif asli negara Indonesia. Berbagai motif ragam hias yang biasa digunakan untuk menghiasi karya kerajinan. Antara lain, untuk yang pertama adalah motif realis. Contohnya seperti bentuk tumbuhan, bentuk hewan, bentuk batuan, bentuk awan, binatang, matahari, maupun bentuk pemandangan alam. Yang kedua adalah motif geometris. Contohnya seperti bentuk segi empat, segitiga, lingkaran, silinder, atau tabung. Yang ketiga adalah motif dekoratif. Contohnya seperti gambar bunga dengan kreasi sendiri. Dan yang terakhir adalah motif abstrak. Contohnya seperti imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk coretan tak beraturan. Cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, apa kabar? Oke, sehat ya. Pagi ini jumpa lagi dengan Pak Naryo. Dan kali ini kita akan belajar bersama Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tentang tradisi masyarakat. Anak-anak, setiap suku atau daerah itu memiliki tradisi yang berbeda. Dan semua tradisi yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang membanggakan, dan semua itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kewajiban kita yaitu menjaga, melestarikan, sekaligus menghormati tradisi-tradisi gereja. Nah, apa saja tradisi gereja Katolik? Ada beberapa. Yang pertama, membuat tanda salib. Yang kedua, mengambil air suci sebelum masuk gereja.
Dan yang ketiga, berlutut saat akan duduk di bangku dalam gereja. Selanjutnya, saling mengucapkan berkah dalam, salam damai, dan sebagainya. Yesus sejak kecil dididik orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf dan Bunda Maria, dalam tradisi atau adat istiadat orang Yahudi. Nah, sekarang kita lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai dengan 41. Nah, setelah berusia 8 hari Yesus disunat sesuai adat istiadat agama Yahudi. Selanjutnya, ketika tiba hari pentahiran, kira-kira genap usia 40 hari, Yesus dipersembahkan di Bait Allah dengan membawa sepasang burung tepukur atau 2 ekor anak burung merpati. Karena masing-masing orang berbeda persembahannya. Nah, karena keluarga Yusuf dan Maria itu keluarga yang sederhana, maka persembahannya berupa burung tepukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus diajak Bapak Yusuf dan Bunda Maria merayakan Paskah di Yerusalem. Anak-anak, dalam masyarakat Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui: agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua agama itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta manusia dan alam semesta. Nah, maka walaupun berbeda keyakinan, kita tetap satu umat Tuhan yang hidup di bumi Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia, anak-anak tahu apa? Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita mengenal aneka ragam suku bangsa, lagu daerah, tarian daerah, juga bahasa daerah, macam-macam. Dan sebagai murid Yesus, kita diajarkan untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menjaga agar hidup bahagia dan sejahtera. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa dengan Pak Cahyo. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 7, subtema 3. Ya, kita akan belajar menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya, mari kita simak. Ketika membaca teks, kadang-kadang kita menemukan kata-kata yang belum kita ketahui atau belum kita pahami artinya. Kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teks. Setelah mengetahui arti kata-kata sulit, kita dapat memahami isi teks tersebut, ya. Nah, bagaimana menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi? Kita dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kita peroleh dari sebuah teks, kita dapat melakukan sebuah permainan dengan teman. Misalnya dengan permainan melengkapi kalimat terumpang. Nah, contohnya seperti ini. Coba ayo lengkapi kalimat-kalimat terumpang berikut dengan kosakata yang tepat. Gunakan kosakata yang ada di dalam kotak. Ya, ada alarm, tradisional, pengeras suara, komunikasi. Mari kita jawab bersama-sama. Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi. Apa anak-anak?
tradisional. Nah, kentungan digunakan sebagai apa nah? Ini sebagai komunikasi ya. Seiring perkembangan teknologi pengeras suara, kentungan juga sudah jarang digunakan. Masyarakat beralih menggunakan alarm yang lebih modern ya. Kira-kira ada yang salah enggak dari jawaban ini? Nah, apa? Kentungan digunakan sebagai alarm ya. Nah, itu balik, masyarakat beralih menggunakan komunikasi yang lebih modern. Nah, anak-anak bisa menjawab permainan ini dengan mudah ya. Nah, menemukan kalimat utama dari teks, perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat memperoleh informasi dengan cara membaca berbagai sumber. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Nah, masih ingatkah? Setelah membaca teks, kita dapat menemukan namanya kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, Pak Cahyo akan mengingatkan dulu apa itu kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, ide penjelas, itu apa ya. Mari kita awali dengan ide pokok pada kalimat ya. Ingat pada kalimat, karena nanti kita akan membahas juga pada paragraf. Bila pada kalimat, ide pokok atau gagasan pokok biasanya diletakkan pada awal kalimat. Contoh, Lia naik pesawat terbang saat berada di Palembang. Andi pergi tamasya ke Taman Safari. Ide pokok ya Pak Cahyo berikan tanda berwarna biru pada kalimat di atas menjadi induk kalimat. Sedangkan kalimat lainnya, yang lainnya ya, itu sebagai kalimat penjelas. Maka pertanyaannya Pak Cahyo pada kalimat pertama yang menjadi ide pokok apa? Ya Lia naik pesawat terbang. Kalimat kedua, ide pokoknya apa? Ya Andi pergi tamasya. Nah, selain itu adalah kalimat penjelas. Sampai sini paham ya Nana ya? Ya, ide pokok itu banyak sekali macam-macamnya ya. Pak saya akan jelaskan macam-macam paragraf terkait ide pokok. Yang pertama paragraf deduktif. Itu apa toh? Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kata kuncinya adalah awal paragraf. Ya. Lalu paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya, kata kuncinya di akhir paragraf. Kalau deduktif itu awal, di depan ya. Kalau induktif ya di dalam atau di akhir. Nah, ide pokok pada paragraf kita bahas. Kalau tadi kalimat, kita sekarang bahas paragraf. Nah, ide pokok atau kalimat utama itu apa tuh? Kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan utama. Contoh, ada bacaan. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan itu menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor dan umumnya mereka akan menambah kemacetan dan udara kotor. Ide pokoknya yang Pak Cahyo berikan tanda berwarna biru pada paragraf di atas menjadi kalimat utama, sedangkan kalimat berikutnya itu sebagai kalimat penjelas. Nah, ini paragraf yang kalimat utamanya berada di awal, itu namanya paragraf deduktif. Nah, sekarang Pak saya jelaskan tentang ide penjelas. Apa itu ide penjelas? Ide penjelas adalah ide yang mengungkapkan pikiran penjelas pada kalimat.
setelah kalimat utama dijelaskan menggunakan saat ide pokok atau gagasan pokok sudah diketahui, maka dijelaskan memakai ide penjelas. Nah, lalu kalimat penjelas apa bedanya? Kalimat penjelas adalah kalimat yang mengungkapkan penjelasan pada paragraf, ya, biasanya terletak setelah atau sebelum kalimat utama, tergantung jenis paragrafnya. Nah, begitu anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.